Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa The Villain of Destiny. Pada pembahasan sebelumnya, akhirnya ujian pertama Akademi True Immortal resmi dimulai. Untuk ujiannya sendiri, para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Meskipun Gusang getak satu kelompok dengan istrinya Yu Mingkong dan juga adiknya Xian akan tetapi dia satu kelompok dengan Jiang Shushu dan juga Su Qingge dengan kelompok bernama Tim Ekspedisi Suzaku yang akan bertempat di kota kuno Suzaku. Masuk ke cerita saat ini. Ditemani oleh para bawahannya dengan hormat bercampur tegang, tetua Suzaku menyambut kedatangan Gusangge dan juga kelompoknya. Menanggapi itu, sembari memperkenalkan diri, Gusangge lantas berkata, "Penguasa kota kuno Suzaku tidak perlu gugup. Kami bukanlah bencana atau malapetaka. Lagi pula yang menemaniku saat ini adalah pewaris dari Istana Ankestral. Apakah kalian tidak mempercayai seorang pewaris dari Istana Ankestral?" Melihat itu, Jiang Shushu berpikir bahwa Gusangge benar-benar sepenuhnya memanfaatkan reputasi Istana Ankestral, khususnya dirinya. Namun satu hal yang pasti, Gusangge sendiri benar-benar tidak menyangka negara kecil seperti ini memiliki takdir yang begitu menakjubkan sehingga kemungkinan besar ada putra keberuntungan di tempat ini. Adapun tetua Suzaku tahu yang datang adalah anggota keluarga Gu dan bahkan berteman dengan penerus Istana Ankestral benar-benar membuatnya terkejut. Namun mengesampingkan itu semua, dengan segera dia kembali memberikan salam, akan tetapi dengan segera Gusangge menghentikannya dan berkata bahwa formalitas tidak diperlukan. Untuk meningkatkan citra baiknya, Gusangge sedikit berbasa-basi. Mewakili Akademi True Immortal, dia bahkan sampai meminta maaf atas kunjungan yang kemungkinan besar telah menimbulkan banyak masalah. Tak mungkin bersikap sembrono, tetua Suzaku hanya bisa menanggapinya dengan ramah, sehingga setelah itu dia mempersilahkan semua orang untuk beristirahat terlebih dahulu di ruangan yang telah dia persiapkan. Malam harinya, Gusangge akhirnya mendapat beberapa informasi dari bawahannya sehubungan dengan kota kuno Suzaku, khususnya pangeran ketiga kota kuno Suzaku, yaitu Hao-Er. Dikatakan bahwa sejak muda, Hao-Er telah menunjukkan bakat yang menakjubkan, tetapi sayangnya sumber kultivasi kota kuno Suzaku tidak mencukupi sehingga dirinya tidak mempunyai pilihan lain selain berkelana jauh dan bergabung dengan sekte lain. Dan yang terpenting, setelah kembali tingkat kultivasi Hao-Er masih belum diketahui. Mendengar itu, Gusangge hanya bisa tersenyum senang karena baginya takdir pangeran ketiga bahkan lebih menyaingi Jiang Yang. Jika lupa siapa itu Jiang Yang, dia adalah reinkarnasi The Ancestor of Humanity. Sehubungan dengan itu, Gusangge hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin Hao-Er juga seorang reinkarnasi dari zaman kuno? Selain masalah itu, rencana lainnya juga sudah dimulai, di antaranya Jiang Shushu yang sudah pergi untuk mencari lokasi Absolute Yin. Di sisi lain, karena tampaknya Su Qingge sudah bergerak juga, Gusangge memutuskan untuk pergi juga, apalagi kuas kota kuno Suzaku berhubungan dengannya. Quest Su Qingge ini apakah menyangkut latar belakangnya? Sepertinya aku perlu mengawasi keberadaannya. Namun sebelum itu, pertama-tama aku perlu melahap Dragon Vine dari kota ini, pikir Gusangge. Sementara itu di kediaman utama atau di istana, tetua Suzaku segera mengungkapkan rasa bahagianya karena dia sangat yakin dengan adanya Gusangge dan juga penerus Istana Ankestral, negaranya bisa terselamatkan.
Mendengar itu, tanpa curiga sedikit pun, Howard menyetujui pendapat ayahnya karena yang dia tahu, pewaris istana ancestral memiliki kualitas, integritas, dan kebenaran, serta sangat menentang kejahatan. Di saat ayah dan anak sedang mengobrol, Ji Xingxuan masih saja merasakan perasaan yang tidak nyaman, bahkan kali ini itu semakin kuat. Karena penasaran, pada akhirnya dia meminta izin pada Howard dengan alasan bahwa dia ingin berjalan-jalan di luar. Setelah diizinkan karena pada dasarnya di dalam kota Zuzaku relatif aman, Ji Xingxuan langsung pergi tanpa memperdulikan Wang Xiao yang tampaknya benar-benar penasaran, sampai pada akhirnya dia pun pergi untuk mengejarnya. Melihat itu, tetua Zuzaku sedikit cemas, namun Howard mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja karena bagaimanapun juga Ji Xingxuan dan Wang Xiao mempunyai bakat yang luar biasa, terutama Wang Xiao. Karena Ji Xingxuan pergi dengan begitu cepat, Wang Xiao benar-benar telah kehilangan jejaknya. Di saat buntu itulah tiba-tiba muncul seorang lelaki tua yang dipanggil dengan sebutan Elder Xuan. Intinya, kemungkinan besar Elder Xuan merupakan penjaga Wang Xiao karena bagaimanapun juga Wang Xiao berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Sedang mendiskusikan rencana mereka mencari Ji Xingxuan, secara tak terduga mereka bisa melihatnya. Akan tetapi yang benar-benar membuat Wang Xiao sedikit bingung karena entah mengapa Ji Xingxuan mengganti pakaiannya. Namun tanpa mempedulikan itu semua, dia memutuskan untuk membuntuti Ji Xingxuan karena dari awal mereka tiba di kota kuno Zuzaku, dia sendiri sadar tingkah Ji Xingxuan tiba-tiba menjadi aneh. Sementara itu di sisi lain, Ji Xingxuan yang pergi untuk mencari tahu tentang keanehan dirinya secara tak terduga berpas-pasan dengan Su Qingge, dan luar biasanya ternyata mereka berdua merupakan kakak dan adik, yang mana Su Qingge adalah kakak perempuan. Meskipun awalnya mereka berdua cukup terkejut, setelah itu dengan segera Su Qingge bertanya tentang keadaan ibu mereka, yang mana dari penjelasan Ji Xingxuan, saat ini ibu mereka telah dikurung oleh keluarga dengan alasan bahwa sang ibu telah membawa aib bagi keluarga Ji di pelarian sebelumnya. Bahkan Ji Xingxuan mengaku bahwa jika bukan karena bakatnya yang luar biasa, dia akan bernasib sama seperti ibunya. Mendengar itu, Su Qingge hanya bisa bersimpati pada adiknya, apalagi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ditanya mengapa dia bisa berada di alam atas, setelah itu untuk sementara waktu secara perlahan Su Qingge mulai menceritakan kisahnya yang cukup panjang. Setelah mendengarnya, Ji Xingxuan mulai mengungkapkan rasa kagumnya pada petualangan kakaknya yang menurutnya tak terduga. Namun selain rasa kagum, dia juga merasa iri karena meskipun statusnya hanya seorang pelayan, Su Qingge bisa bebas melakukan apa saja. Melihat ekspresi adiknya, setelah sedikit merenung, tiba-tiba Su Qingge mengusulkan sebuah ide yang cukup gila, yang mana dia mengajak adiknya untuk bertukar identitas karena bagaimanapun juga sebagai kakak dan adik mereka benar-benar mirip, sehingga sangat kecil bagi orang lain untuk menyadari perbedaannya. Awalnya Ji Xingxuan sedikit ragu karena meskipun mereka mirip, namun aura yang mereka miliki berbeda. Namun tiba-tiba Su Qingge mengeluarkan sebuah talisman kuno yang katanya bisa menyembunyikan aura mereka, sehingga selama mereka berhati-hati tak akan ada masalah. Dengan alasan bahwa itu untuk memenuhi keinginan kecil adiknya, dengan segera Su Qingge memulainya sembari mereka juga menceritakan tentang detail kehidupan masing-masing agar tak ada satupun yang mencurigainya.
Melihat itu, Hu Xingge hanya bisa menganggap Su Qingge benar-benar orang yang licik karena bahkan memanfaatkan adiknya sendiri. Namun dengan tenangnya, Su Qingge beralasan bahwa tindakannya itu semata-mata untuk menghilangkan kecurigaan Gu Sangge terhadap dirinya. Dan dengan itu juga membuat pergerakannya sebagai kultivator demonik lebih bebas. Benar-benar sebagai kultivator demonik, kita tidak perlu memikirkan bencana absolut yin. Yang terpenting bagi kita adalah melahap bakat terpilih, ucap Hu Xingge yang kali ini sependapat dengan pemikiran Su Qingge. Singkat cerita, setelah memperingati Ji Xingxuan untuk tidak boleh mengelabui Gu Sangge karena resikonya terlalu besar, mereka pun bertukar pakaian sebelum akhirnya berpisah. Ketika sedang berjalan kembali, Ji Xingxuan yang saat ini sedang menyamar menjadi Su Qingge hanya bisa bertanya-tanya orang seperti apa Gu Sangge dan apakah lebih baik ketimbang Hao Er. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba dia dihadang oleh Wang Xiao. Namun satu hal yang pasti, Ji Xingxuan atau Su Qingge yang dilihat Wang Xiao sebelumnya terjadi setelah keduanya bertukar identitas, karena jika dia memang benar-benar mengikuti, seharusnya dia tahu tentang pertemuan keduanya. Sister, apa yang kau lakukan sampai larut malam? Sepertinya kita perlu berbicara, ucap Wang Xiao. Karena saat ini Ji Xingxuan sedang berperan menjadi kakaknya, dia bersikap acuh tak acuh dan dengan santai berjalan melewati Wang Xiao. Diperlakukan seperti itu pastinya benar-benar membuat Wang Xiao kesal, sehingga dengan paksa dia menghentikan Ji Xingxuan dengan mencengkram pundaknya. Beraninya seorang bajingan menyentuhku, apakah kau tak tahu siapa aku, ucap Ji Xingxuan yang tanpa berbasa-basi lagi dengan penuh semangat langsung menendang Wang Xiao. Apalagi dia sendiri sebenarnya sudah ingin melakukan hal semacam itu sejak lama. Tak berhenti di situ saja, Ji Xingxuan kembali menyerang dengan niat yang benar-benar ingin membunuh Wang Xiao. Melihat itu, meskipun marah, Wang Xiao yang benar-benar tipikal tuan muda pengecut segera meminta bantuan Elder Xuan, dan karena Elder Xuan berada di ranah Great Secret, dengan mudah dia mampu menangkis serangan Ji Xingxuan. Dengan segera, Elder Xuan mencoba bertanya tentang alasan dari tindakan menyimpang Ji Xingxuan. Namun Ji Xingxuan yang sedang berperan menjadi Su Qingge sama sekali tidak peduli. Justru sebaliknya, dia sedikit mengancam karena meskipun Elder Xuan berada di ranah Great Secret, selama itu berhubungan dengan Gu Sangge, tak mungkin dia bisa lolos dari kematian. Mendengar pernyataan yang cukup berbahaya membuat Elder Xuan mulai ragu. Namun di sisi lain, Wang Xiao yang sudah diliputi dengan amarah segera menyuruh Elder Xuan untuk menghajar Ji Xingxuan dengan alasan bahwa semua kata-kata Ji Xingxuan hanyalah omong kosong dari orang yang sudah gila. Tak mungkin bisa menolaknya, Elder Xuan akhirnya mulai menyerang, yang mana dampak dari pertarungan mereka terlihat sangat mencolok. Bahkan Hao Er yang ada di istana bisa menyadarinya, sehingga dia segera pergi untuk mengeceknya. Siapa sangka di rombongan pangeran ketiga ada seseorang dengan ranah Great Secret. Selain itu, Aure Xingge juga ada di dekat sini. Tampaknya ini ada hubungannya dengan quest Xingge, ucap Gu Sangge saat dia melihat kepergian Hao Er. Namun satu hal yang pasti, karena putra keberuntungan sudah muncul, Gu Sangge berpikir bahwa mungkin sudah waktunya bagi dirinya sang villain untuk muncul juga. Berhadapan dengan seseorang yang berada di ranah Great Secret, yang dapat dilakukan oleh Ji Xingxuan hanyalah bertahan dan menghindari setiap serangan yang datang. Semakin kesal dengan itu, Wang Xiao kembali menyuruh Elder Xuan untuk lebih serius dan tidak menahan diri karena keluarga Wang lah yang akan menanggung semua konsekuensinya.
Baru saja ingin menghindar lagi, dari arah belakang ada seseorang yang berteriak dan itu adalah Hao-Er yang langsung mengambil posisi untuk melindungi Ji Xingxuan dan menangkis serangan yang datang. "Saudara junior, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Hao-Er. Menanggapi itu, Wang Xiao lantas menjelaskan bahwa dia hanya membela diri karena sebelumnya Ji Xingxuan mencoba membunuh dirinya. Mendengar itu, Hao-Er tak begitu saja mempercayainya sehingga setelah itu dia mencoba bertanya pada Ji Xingxuan. "Apa, sister? Memangnya kau siapa?" "Namaku adalah Su Qingge," ucap Ji Xingxuan yang benar-benar mendalami perannya. Di detik berikutnya, Su Qingge yang saat ini sedang menyamar menjadi Ji Xingxuan akhirnya datang dengan dia yang bertingkah seolah-olah tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemunculan Su Qingge pastinya hanya bisa membuat ketiganya terkejut, khususnya Wang Xiao dan juga Elder Xuan, karena ada kemungkinan mereka benar-benar telah salah orang. Baru saja Hao-Er ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, pembicaraan mereka disela oleh orang lain yang datang, dan itu pastinya adalah Gu Sangge yang dengan santainya berjalan di atas udara dengan dia yang juga memancarkan energi yang begitu luar biasa. Namun karena Hao-Er bisa dikatakan memiliki tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi ketimbang kekuatan yang saat ini ditunjukkan oleh Gu Sangge, dia bersikap biasa-biasa saja. "Apa yang sedang terjadi di sini?" ucap Gu Sangge yang menganggap bahwa mereka telah melakukan hal yang sia-sia karena daripada memikirkan masalah bencana Absolute Yin, malah mereka sibuk bertengkar. Setelah itu Gu Sangge segera menghampiri Su Qingge dan bertanya kenapa dia ada di tempat ini. Sudah pasti Su Qingge yang sedang berperan menjadi Ji Xingxuan bersikap seolah-olah mereka baru pertama kali bertemu, yang mana hal itu juga sedikit membuat Gu Sangge bingung. Apalagi dengan pakaian Su Qingge yang berbeda dari biasanya. Di saat kebingungannya itu, Ji Xingxuan akhirnya mendekat dengan dia yang juga menjelaskan bahwa dirinya telah dibully oleh mereka. Mungkin baru kali ini kita bisa melihat karakter utama kita benar-benar menunjukkan ekspresi yang lain dari yang biasanya, karena begitu dia melihat sosok mereka berdua, dia hanya bisa melebarkan matanya dan kali ini benar-benar asli, bukanlah acting. Singkat cerita, meskipun awalnya sempat dibuat bingung, setelah melihat poin keberuntungan mereka, dia tahu bahwa Su Qingge yang asli memakai pakaian berwarna orange. Namun ternyata tindakan keduanya hanya bisa membuat Gu Sangge tersenyum senang, sehingga dia yang beranggapan bahwa quest Qingge merupakan quest drama bertukar identitas, memutuskan untuk mengikuti permainan keduanya. "Maaf, tampaknya aku salah orang," ucapnya sebelum akhirnya dia memulai kembali aktingnya dengan bertanya tentang kondisi Ji Xingxuan yang katanya terluka parah, meskipun Gu Sangge sendiri tahu Ji Xingxuan hanya mengalami cedera ringan. Setelah itu, dengan akting yang juga cukup luar biasa, Ji Xingxuan lantas menjelaskan bahwa ketika dia sedang berjalan-jalan di kota Zuzaku, tiba-tiba dia diganggu oleh Wang Xiao yang bahkan sampai memanggil seorang elder di ranah Great Secret. Mendengar itu, ekspresi Gu Sangge menjadi lebih serius, seolah-olah dia sangat marah karena ada orang yang telah berani menyerang pelayannya. Namun sebelum berurusan dengan mereka, kembali lagi dia sedikit menggoda Su Qingge dengan dia yang menggendong Ji Xingxuan dengan gendongan putri, yang bahkan tindakannya itu mampu membuat Ji Xingxuan terpesona dan semakin iri pada keberuntungan kakaknya memiliki tuan yang lembut dan kuat. "Tunggulah di sini untuk sekarang, aku akan menangani mereka," ucap Gu Sangge saat dia meletakkan Ji Xingxuan di pinggir jalan. Melihat kemesraan mereka, Hu Xingge akhirnya mulai menggoda Su Qingge, meskipun Su Qingge sendiri berusaha tidak memperdulikannya. Langsung ke pokok permasalahannya, menghadap ke arah keduanya, Gu Sangge lantas bertanya bagaimana mereka ingin mati.
Berbeda dengan Elder Swan yang berpikir bahwa semuanya mungkin tidak akan berakhir dengan baik, di sisi lain Wang Xiao yang benar-benar idiot masih saja berusaha membela diri dengan alasan bahwa semuanya hanyalah salah paham. Namun sayangnya Gu Sangge sama sekali tidak peduli, sehingga dalam sekejap mata dia langsung berpindah ke belakang mereka berdua yang membuat Wang Xiao semakin berkeringat dingin. Namun meskipun ketakutan, di dalam hatinya dia benar-benar kesal karena seumur hidupnya dia belum pernah dihina dan diancam seperti itu. Di situasi seperti itu, yang bisa dilakukan oleh Wang Xiao hanya berlutut dan memohon pengampunan. Melihat itu, bersikap layaknya orang yang bijak daripada memutuskannya sendiri, Gu Sangge mencoba bertanya pada Ji Xingxuan tentang cara menanganinya. Mungkin karena Ji Xingxuan benar-benar sangat membenci Wang Xiao, dia hanya berkata bahwa akan mengikuti semua keinginan tuannya dengan harapan keputusannya itu juga bisa mencegah penyamarannya terbongkar tanpa tahu bahwa dari awal tak ada peluang sedikit pun bagi mereka untuk bisa menipu Gu Sangge. Mengabulkan permintaan pelayan tercintanya, Gu Sangge memutuskan untuk benar-benar membunuh keduanya, khususnya Wang Xiao yang hanya bisa merengek meminta pengampunan, dan konyolnya dia malah mulai melimpahkan semua kesalahan pada Elder Swan. Meskipun awalnya sedikit terkejut, sebagai seorang bawahan dan juga orang tua yang bijak, mau tak mau Elder Swan menerima tuduhan Wang Xiao, sehingga dia sekali lagi memohon pada Gu Sangge untuk mengampuni tuannya. Tuan muda Sangge, ini sepenuhnya adalah tanggung jawabku. Aku bersedia memotong lenganku sendiri sebagai permintaan maaf kepadamu dan pelayanmu, ucap Elder Swan. Menanggapi permintaan itu tanpa berbasa-basi lagi, Gu Sangge langsung melakukannya, bahkan sampai menghempaskan Elder Swan dan menghancurkan core-nya. Melihat orang di ranah Great Secret dikalahkan dalam sekali serang, pastinya hanya bisa membuat yang lainnya terkejut, di antaranya Hao-Er yang berpikir bahwa tampaknya Gu Sangge bukanlah orang baik seperti yang digambarkan oleh ayahnya. Meskipun sudah terbiasa melihat tindakan Gu Sangge kali ini, membuat Hu Xingge sampai beranggapan bahwa Gu Sangge lebih mirip seorang kultivator demonik ketimbang Su Qingge, karena dia tidak segan-segan terhadap musuhnya dan hanya menunjukkan sedikit kemanusiaan terhadap orang dekatnya, khususnya istrinya Yu Mingkong. Karena dari awal Gu Sangge sendiri tidak pernah berkata akan mengampuni Wang Xiao, setelah menghajar Elder Swan selanjutnya dia mulai mengurusnya. Di bawah tatapan tajam Gu Sangge, Wang Xiao benar-benar diliputi dengan perasaan yang putus asa, dan begitu melihat sosok Hao-Er, rasa putus asanya itu sedikit mereda, mengira bahwa jika dirinya berlindung di belakang Hao-Er, maka dirinya akan selamat, sehingga tanpa berbasa-basi lagi, dia segera berlari menghampirinya. Saudara senior, selamatkan aku, keluarga Wang pasti akan membalasnya, ucapnya. Menggantikan Wang Xiao yang hanya bisa bersembunyi di belakangnya, Hao-Er lantas berusaha membujuk Gu Sangge agar kesalahan Wang Xiao dimaafkan. Bahkan dia sampai membawa-bawa identitasnya yang katanya murid utama Supreme Heaven dan juga pangeran ketiga dari kota kuno Zuzaku. Apakah kau ingin menentangku? Ucap Gu Sangge yang benar-benar tak memperdulikan semua ocehan Hao-Er. Namun satu hal yang pasti, akhirnya dia berhasil memastikan bahwa Hao-Er memanglah putra keberuntungan yang menyaingi Ancestral dengan poin keberuntungan yang masih tanda tanya. Meskipun hari sudah malam, satu demi satu orang-orang mulai berdatangan karena perdebatan mereka benar-benar mencolok. Di sisi lain, Hao-Er masih saja bersikap seolah-olah dia adalah orang yang baik hati dengan memohon agar Gu Sangge menyudahi permasalahan di antara mereka, khususnya Wang Xiao. Namun bodohnya, dia sedikit mengancam dengan berkata bahwa sebagai seorang senior, dirinya tidak akan tinggal diam jika terjadi apa-apa dengan Wang Xiao.
Sama seperti sebelumnya, Gus Sangga tak begitu memperdulikan ocehan tersebut. Justru sebaliknya, dia mencoba bertanya pada Hooer, apakah dia tidak peduli dengan garis keturunan dan latar belakang miliknya jika benar-benar bertindak untuk melindungi Wang Xiao dan menentang dirinya atau lebih tepatnya keluarga Gu. Mendengar itu, Wang Xiao menjadi semakin pucat. Adapun Hooer sendiri, dia benar-benar berada di posisi yang sangat membingungkan karena meskipun keluarga Wang tak mungkin bisa dibandingkan dengan keluarga Gu, tetapi jika Wang Xiao sampai terluka atau mati di tempat ini, maka kota kuno Zuzaku akan terlibat dalam kekacauan. Meskipun Hooer sangat yakin dengan kemampuannya sekarang bisa menghadapi Gus Sangga, masih mencoba mencari jalan damai. Untuk yang terakhir kalinya dia kembali membujuk Gus Sangga. Namun sayangnya usahanya sia-sia karena Gus Sangga yang masih pada pendiriannya langsung melepaskan sebuah serangan tepat ke arah mereka. Menurutku, kau hanya sekedar orang yang melindungi seorang playboy yang membuli orang lain menggunakan latar keluarganya, sehingga dia benar-benar pantas untuk dihukum, ucapnya. Dengan kekuatannya, dengan mudah Hooer mampu memblokir serangan yang datang sebelum akhirnya dia kembali mengoceh mengatai Gus Sangga yang katanya munafik seolah-olah belum pernah membuli orang lain dengan identitasnya sebagai murid di garis keturunan sejati Akademi True Immortal. Tanpa keluarga Immortal Gu, apa kau punya kesempatan untuk memiliki kekuatan dan statusmu saat ini, tambah Hooer. Melihat Hooer menunjukkan kekuatannya membuat Gus Sangga akhirnya tahu penyebab tekanannya tak berpengaruh padanya, menandakan bahwa tingkat kultivasi Hooer lebih tinggi ketimbang dirinya. Namun perlu diingat, itu jika Gus Sangga tak menggunakan kekuatan demoniknya. Di situasi itu, Hooer bisa dikatakan telah mengambil langkah yang benar-benar bodoh karena berani bersilat lidah melawan Gus Sangga. Alhasil, semua kata-katanya itu malah menjadi bumerang baginya karena dengan tenangnya Gus Sangga mulai memutarbalikan kata-kata yang dilontarkan yang mana intinya. Sebagai pangeran ketiga dari kota kuno Zuzaku, Hooer benar-benar orang yang idiot karena saat Absolute Yin sedang mengamuk dan para penduduk kota kuno Zuzaku terpuruk dalam kekacauan, hanya demi seseorang yang menghina pelayannya, Hooer berani menjadikan dirinya beserta seluruh Akademi True Immortal musuh. Padahal dia dan juga seluruh orang-orang Akademi sudah rela melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk membantu. Hanya dengan kata-kata seperti itu, orang-orang yang berkumpul yang kebanyakan adalah penduduk kota kuno Zuzaku hanya bisa menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Sangga memanglah benar. Apalagi di situasi seperti itu, Wang Xiao terbukti bersalah karena telah melecehkan dan menghajar pelayan Gus Sangga. Bukannya sadar diri, sekali lagi Hooer mulai mengatai Gus Sangga yang katanya tidak tahu malu karena sebagai pria yang mendapat julukan jujur dan adil mengeluarkan kata-kata yang begitu beracun. Namun sayangnya Gus Sangga sama sekali tidak terpengaruh dengan kata-kata seperti itu karena bagaimanapun juga dirinya tidak pernah mengklaim memiliki julukan seperti itu. Baiklah, jika pangeran ketiga bersikeras, mari kita undang penguasa kota kuno Zuzaku untuk menilai masalah ini, tambah Gus Sangga yang entah mengapa membuat Hooer sangat marah sampai-sampai dia mengeluarkan kekuatan aslinya. Lagi-lagi orang-orang hanya bisa dibuat terkejut melihat kekuatan Hooer yang ternyata sudah berada di ranah kuasi supreme. Namun satu hal yang pasti, dengan kekuatan itu, Wang Xiao menjadi yakin bahwa dirinya kali ini benar-benar akan selamat. Gus Sangga, melindungi juniorku adalah keputusan pribadiku dan tak ada hubungannya dengan ayahku atau kota kuno Zuzaku, ucap Hooer yang benar-benar tak lagi bersikap sopan pada Gus Sangga. Namun ketika baru saja ingin mengatakan beberapa kata ancaman, Gus Sangga segera memotongnya.
Masih dengan sikap santainya, tiba-tiba Gusangga menjentikan jarinya dan di detik berikutnya kotak kuno Zuzaku yang seharusnya ditutupi oleh gelapnya malam menjadi terang benderang karena dari arah langit muncul sebuah benda raksasa yang ternyata itu merupakan supreme artefak milik Gusangga. Melihat tontonan itu, semua orang hanya bisa tercengang di tempat karena bagaimanapun juga, mau sekeras apapun mereka berjuang, jika Gusangga benar-benar menjatuhkan artefak tersebut, kotak kuno Zuzaku benar-benar akan menghilang. Huar yang sebelumnya benar-benar dipenuhi dengan rasa percaya diri, kali ini hanya bisa menggertakkan giginya. Alhasil giliran Gusangga yang sedikit menggodanya dengan bertanya mengapa Huar diam saja. Akhirnya tetua Zuzaku tiba dengan dia yang benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Setelah sedikit menegur dua murid yang tampaknya membawa tetua Zuzaku dengan sikap yang kasar, dengan senyum di wajahnya, Gusangga lantas menjelaskan bahwa alasan dia mengundang penguasa kotak kuno Zuzaku hanya untuk memintanya menyaksikan sebuah pertunjukan. Sementara itu di sisi lain, Wang Xiao benar-benar hanya bisa menunjukkan wajah bodoh saat dia kembali meminta bantuan pada Huer. Bahkan bodohnya masih sempat-sempatnya dia membawa-bawa nama keluarganya. Namun sayangnya usahanya kali ini benar-benar sia-sia karena Huer yang masih bisa berpikir dengan jernih meskipun terpaksa pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Wang Xiao dan segera menghampiri ayahnya. Masalah ini tak ada hubungannya dengan kotak kuno Zuzaku lagi, ucapnya yang langsung mendapat pujian dari Gusangga. Namun satu hal yang pasti, Gusangga sendiri berpikir bahwa dia tidak perlu terburu-buru untuk mengambil semua poin milik Huer karena bagaimanapun juga pada akhirnya semua poin itu akan menjadi miliknya. Baiklah, sekarang mari kita mulai dengan hidangan pembuka, ucap Gusangga dalam pikirannya, dilanjutkan dengan dia yang mulai mengurus Wang Xiao yang hanya bisa menyesali tindakannya. Besok paginya di istana, tetua Zuzaku, Huer dan juga Su Qingga yang sedang menyamar menjadi Ji Xingxuan mulai membicarakan tentang kejadian tadi malam, khususnya Gusangga. Tetua Zuzaku benar-benar terkejut karena Gusangga yang dikira memiliki perilaku yang lembut, ternyata semua itu hanyalah topeng. Mengesampingkan semua itu, mengetahui bahwa putranya telah memasuki kuasi supreme hanya bisa membuat tetua Zuzaku menangis bahagia karena dia sangat yakin seiring berjalannya waktu dengan adanya Huer, kotak kuno Zuzaku akan berkembang. Saat itu terwujud, bahkan Gusangga tak akan menjadi masalah, tambah tetua Zuzaku yang hanya bisa membuat Su Qingga menatapnya seolah-olah menatap orang bodoh karena mereka berdua benar-benar tak tahu kengerian apa yang mampu dilakukan oleh Gusangga. Membicarakan tentang Wang Xiao, Su Qingga mulai bertingkah seolah-olah semua itu terjadi karena salahnya yang telah menyelinap keluar di tengah malam. Layaknya orang yang baik hati, Huer berusaha menghibur Su Qingga dengan berkata bahwa semua itu bukanlah salahnya karena dengan menyinggung Gusangga yang sangat mendominasi, mereka benar-benar tak bisa melakukan apapun. Penasaran dengan Su Qingga dan Ji Xingxuan yang sangat mirip, Huer mencoba bertanya yang langsung dijawab bahwa Su Qingga sendiri tidak mengetahuinya. Tetapi karena ibunya pernah mengunjungi alam bawah, kemungkinan semua itu terhubung menjadi satu. Dan karena alasan itulah dirinya merasa ada yang tidak beres dan pergi memeriksanya. Sedang serius membicarakan semua itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk melapor bahwa Nona Huang ingin bertemu dengan pangeran ketiga. Entah mengapa, setelah mendengarnya, Huer menunjukkan sikap terkejut berbeda dengan ayahnya yang tersenyum senang dan segera menyuruh putranya untuk pergi menemuinya karena memang benar Huang atau Tang Huang sedang menunggu di luar. Kembali lagi ke Gusangga.
Melihat notifikasi yang mengatakan bahwa putra keberuntungan Hu'er telah mendapat ketenaran dan tambahan poin keberuntungan hanya bisa membuatnya tersenyum senang, karena itu merupakan baru pertama kalinya dia bertemu dengan seorang putra keberuntungan yang poin keberuntungannya meningkat setelah dipermalukan olehnya, sehingga hal itu semakin membuatnya ingin memanennya. Namun satu hal yang pasti, alasan utama mengapa Hu'er menjadi lebih tenar karena dia telah mengungkapkan level kultivasinya dan menjadi makhluk kuasi supreme termuda yang pernah diketahui. Sehingga bagaimana luka-lukamu, tanya Gusangga pada Ji Xingxuan yang ternyata ada di ruangan yang sama. Menanggapi itu, Ji Xingxuan segera menjawab bahwa dia telah pulih dan mengucapkan terima kasih atas semuanya. Ngomong-ngomong, bagaimana menurutmu tentang gadis kemarin yang mirip denganmu? Ini semua dimulai karena dia. Jadi haruskah aku pergi untuk membunuhnya? Tanya kembali Gusangga yang benar-benar membuat Ji Xingxuan terkejut sebelum akhirnya dia berkata bahwa hal itu tampaknya tidak perlu karena ada kemungkinan itu adalah adik kembarnya. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka terus mengobrol, membicarakan tentang Su Qingge yang sedang berperan menjadi Ji Xingxuan. Di situasi itu, Ji Xingxuan juga sempat bertanya, apakah Gusangga keberatan jika adiknya juga ikut bersama dengan dirinya, yang langsung dijawab, "Mengapa aku harus keberatan? Apakah aku sepicik itu?" Jawaban Gusangga pastinya benar-benar membuat Ji Xingxuan merasa senang. Namun di detik berikutnya, tiba-tiba dia ditarik ke dalam pelukan Gusangga, dan meskipun awalnya Ji Xingxuan benar-benar bingung karena kakaknya tidak menceritakan tentang hal semacam itu, pada akhirnya dia hanya bisa pasrah setelah Gusangga mulai menciumnya. Sisi positifnya, hal itu berhasil membuat poin keberuntungan Gusangga meningkat menjadi 520. Kembali lagi ke sisi Hu'er. Begitu keduanya bertemu, mereka segera mengungkapkan rasa kerinduan karena sudah lama tidak bertemu. Dan dari sikap mesra yang mereka tunjukkan, kemungkinan besar keduanya merupakan sepasang kekasih. Sudah 100 tahun sejak kita tidak bertemu terakhir kali. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Hu'er yang langsung dijawab bahwa dirinya baik-baik saja. Justru sebaliknya, Tang Huang atau Wan Er merasa bersedih karena di saat 100 tahun masa tersulit Hu'er, dia tidak bisa menemaninya. Setelah itu, untuk sementara waktu reuni mereka terus berlanjut. Tang Huang benar-benar memuji pencapaian Hu'er yang bahkan membuatnya benar-benar bersinar. Namun bukannya senang, Hu'er malah mengatakan bahwa apa gunanya dia bersinar karena menurutnya kekuatanlah yang paling penting, sehingga setelah masalah di kota kuno Zuzaku telah selesai, dia berniat menyendiri untuk berkultivasi menuju ke level tertinggi dengan harapan di masa depan tak ada lagi orang yang berani mengganggu kota kuno Zuzaku maupun ayahnya. Karena sekarang kau telah berada di ranah kuasi supreme, dimanapun kau berada kau akan menjadi master terbaik yang menarik perhatian. Mungkin kakekku juga tidak akan menentang hubungan kita lagi, ucap Tang Huang berusaha mendukung Hu'er karena bagaimanapun juga dia sendiri sadar pertemuan dengan Gusangga sangat mempengaruhinya. Membicarakan tentang hubungan mereka berdua, Hu'er tahu bahwa dari pihak keluarga Tang Huang sama sekali tak merestuinya karena bagaimanapun juga status keluarga keduanya berbeda jauh. Namun Hu'er sendiri berjanji bahwa begitu dia berhasil menguasai Supreme Heaven, dia akan membuat keluarga Tang Huang mengakui dirinya. Sehubungan dengan itu, Tang Huang berkata bahwa sejak kecil dirinya tidak pernah memperdulikan tentang hal-hal semacam itu. Sedikit memberikan pendapatnya, dia menganggap bahwa Hu'er adalah orang yang selalu peduli pada orang lain, dan hal itulah alasan utama dia ditindas oleh Gusangga.
Saudara Hu'er tidak perlu terlalu waspada terhadapnya. Aku dengar Gusangga memang orang yang sombong dan telah menyinggung banyak orang. Contohnya Immortal Lord Xiang tambah Tang Huang yang berpikir bahwa musuh dari musuhnya adalah temannya. Sehingga untuk berurusan dengan Gusangga, langkah pertama yang harus diambil adalah dengan menjalin kerjasama dengan orang-orang yang membenci Gusangga. Sementara itu di sisi lain, Ji Xingxuan dan Su Qingge ternyata sedang bertemu satu sama lain. Apalagi saat ini Gusangge sedang meninggalkan kota kuno Zuzaku. Ditanya apakah dia juga akan meninggalkan kota, Su Qingge lantas mengiyakannya dengan alasan bahwa dia ingin mengambil kesempatan kembali ke keluarga dan melihat keadaan ibu mereka. Itu ide yang bagus, kau harus berhati-hati karena keluarga tidak terlalu menghargaiku, ucap Ji Xingxuan. Ditanya apakah semuanya berjalan dengan lancar, Ji Xingxuan lantas menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja karena tampaknya Gusangga tidak menyadari penyamaran mereka dan bahkan dia sangat baik hati. Sehubungan dengan pembicaraan itu, Ji Xingxuan juga menceritakan apa yang telah dia lakukan dengan Gusangga di malam sebelumnya yang benar-benar membuat Su Qingge sangat-sangat terkejut. Melihat ekspresi kakaknya, Ji Xingxuan juga ikut bingung dan hanya bisa meminta maaf. Bahkan dia juga mulai menebak-nebak apakah mungkin kakaknya belum pernah melakukan hal-hal semacam itu dengan Gusangga, meskipun Su Qingge sendiri hanya menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Namun satu hal yang pasti, perasaan Su Qingge saat ini benar-benar sangat bingung bercampur sedih karena bukannya dirinya, tuan yang sangat dia hormati malah melakukannya dengan adiknya sendiri, sehingga yang dapat Su Qingge pikirkan saat ini adalah apakah mungkin Gusangga telah mengetahui penyamaran mereka. Hahaha, aku pikir orang itu menyukai wanita yang jual mahal. Tampaknya pendekatanmu yang langsung itu sepertinya tidak sesuai dengan seleranya, ucap Hu Xingge yang terlihat sangat bahagia saat dia mengajak Su Qingge. Berpindah ke kota kuno Holy Spirit. Dapat terlihat Yin Mei yang ada di kota itu tampak terlihat tidak puas pada dua bawahannya yang tampaknya gagal untuk mencari sebuah informasi. Gusangga yang ternyata juga ada di situ lantas menghentikan Yin Mei karena dia sudah tahu semuanya. Untuk masalah yang sedang mereka bicarakan ternyata berhubungan dengan Hu'er atau lebih tepatnya orang yang sudah membantunya dari belakang, sehingga sebisa mungkin Yin Mei dan kelompoknya berusaha mencari tahu akan hal itu meskipun hasilnya nihil. Dari apa yang dijelaskan oleh Gusangga, dia menduga bahwa sebenarnya kelompok Yin Mei yang bernama Aliansi Huandao tahu segalanya, akan tetapi tampaknya ada orang dalam yang dengan sengaja menyembunyikan informasinya. Mendengar itu pastinya hanya bisa membuat Yin Mei terkejut karena yang dia tahu tidak mungkin masih ada yang berani menentang masternya. Menjelaskan lebih lanjut, dari hasil penyelidikannya di kota kuno Zuzaku, Hu'er dikatakan pernah memiliki kekasih masa kecil bernama Tang Huang atau Wan Er. Dan Tang Huang sendiri ternyata berasal dari aliansi Huangdao. Apakah kau tahu tentang dia, tambah Gusangga? Sambil memijat bahu masternya, Yin Mei lantas menjelaskan bahwa Tang Huang mulai bekerja di aliansi Huandao 100 tahun yang lalu dan memiliki beberapa keahlian. Kakeknya merupakan pemimpin cabang aliansi Huandao dan memiliki pengaruh dalam aliansi. Master Tang Huang memiliki seorang kakak laki-laki bernama Tang Tian. Keluarga Tang sangat menyayanginya. Dia adalah orang yang suka bertindak arogan dan gemar berfoya-foya. Kita bisa memulai dari dia, tambah Yin Mei yang pastinya sarannya itu langsung disetujui oleh Gusangga. Di kota, seorang pria yang tak lain adalah Tang Tian terlihat sedang berjalan bersama dengan salah satu bawahannya.
Sambil membawa seorang wanita budak di pundaknya, bawahan Tang Tian yang pastinya memiliki sikap mesum sama seperti tuannya terlihat sangat senang karena wanita yang baru saja dibeli bisa menjadi hiburan untuk beberapa waktu. Berbeda dengan bawahannya, Tang Tian hanya bisa menunjukkan ekspresi masam karena dirinya benar-benar sudah bosan dengan wanita manusia. Setelah itu, dengan tatapan bodohnya, dia mulai berangan-angan bisa mendapatkan budak dari ras spirit atau demon. Bahkan jika itu demon babi, dirinya sama sekali tidak peduli. Kekonyolannya bertambah saat dia juga bermimpi bisa mendapatkan ratu demon. Sedang menghayal seperti itu, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dan ternyata itu merupakan seorang wanita pemilik dari rumah bordil. "Tuan muda Tang, ayolah kemari. Pavilion kami baru saja mendapatkan barang bagus. Tuan muda harus mencobanya," ucap sang pemilik bordil. Awalnya Tang Tian sama sekali tidak peduli karena dia mengira rumah bordil jelek seperti itu tidak mungkin mempunyai barang yang bagus. Namun begitu sang pemilik membisikkan tentang barang yang dia tawarkan yang ternyata seorang wanita dari klan Rubah Ekor 9, ekspresi suramnya langsung digantikan dengan senyuman sehingga setelah menyuruh bawahannya untuk kembali terlebih dahulu, tanpa berbasa-basi lagi dia segera masuk ke dalam. Benar saja, di sebuah ruangan telah disiapkan seorang wanita dari klan Rubah Berekor 9. Melihat itu, kegembiraan Tang Tian semakin bertambah, apalagi dia sendiri sebenarnya sedikit kesal pada klan Rubah Ekor 9 yang selalu mengatur keluarganya dengan keras. Dengan segera dia langsung melepas semua bajunya kecuali celana dalam. Namun sayangnya, di saat dia baru saja ingin menyerang, tiba-tiba pintu terbuka dengan paksa memperlihatkan Yin Mei yang menunjukkan ekspresi marah. Ditanya apa yang sebenarnya sedang terjadi, si pemilik rumah bordil yang telah menjadi kaki tangan Yin Mei lantas menjelaskan bahwa itu semua merupakan perintah Tang Tian yang meminta untuk menyediakan sebuah kamar. Mendengar itu pastinya Tang Tian hanya bisa diliputi dengan perasaan bingung bercampur terkejut. Apalagi setelah itu wanita rubah yang ditangkap mulai berteriak meminta tolong. "Nona, akhirnya kau datang, jadi tolong selamatkan aku." Tang Tian yang kejiran tak tahu malu telah memukulku hingga pingsan dan menculikku. Dia benar-benar ingin memperkosaku, ucapnya. Sudah pasti setelah mendengar itu Yin Mei menunjukkan sikap seolah-olah dia benar-benar sangat marah karena pelayannya hampir saja diperkosa. Di sisi lain, dengan tampang bodohnya, Tang Tian benar-benar bingung dengan situasi tersebut. Alhasil, dia hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin dirinya sedang dijebak. Singkat cerita, setelah itu Tang Tian segera dibawa pergi dengan dia yang diperlakukan sebagai seorang penjahat. Selain Yin Mei, ada juga Gu Sangge yang bersikap seolah-olah dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Tang Tian beranggapan bahwa alasan dia diperlakukan seperti itu karena Yin Mei sedang menargetkan kakek dan saudarinya sehingga dia yang tidak terlibat dalam urusan aliansi Huang Dao berusaha memohon ampun. Namun sayangnya Yin Mei sama sekali tidak peduli dengan alasan bahwa itu semua tak ada sangkut pautnya dengan aliansi Huang Dao dan murni kesalahan Tang Tian yang ingin memperkosa pelayannya. Di situasi seperti itu, Tang Tian hanya bisa merengek, merasa bahwa dirinya benar-benar telah difitnah. Namun pastinya pihak lain sama sekali tidak peduli meskipun Tang Tian sendiri sampai membawa-bawa keluarganya dan juga kakeknya. "Tenang saja Nona Yin Mei, aku memiliki sesuatu di sini yang pasti akan membuat orang brengsek bodoh ini menjelaskan situasinya dengan jelas," ucap Gu Sangge yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda dan itu ternyata gunting yang memiliki ukuran cukup besar yang hanya bisa membuat wajah Tang Tian semakin pucat.
Namun satu hal yang pasti, tanpa perlu dijelaskan lebih lanjut, kalian semua pasti sudah tahu fungsi dari gunting tersebut, apalagi dengan jelas Gusangga menjatuhkannya tepat di depan Tang Tian. Singkat cerita, setelah itu Gusangga menyuruh beberapa orang dari klan Rubah Ekor 9 untuk membawa Tang Tian pergi dan mengeksekusinya. Dan ketika Tang Tian bersedia mengatakan yang sebenarnya untuk merekamnya dengan Shadow Stone. Benar-benar di jalan buntu, meskipun bukan dia pelakunya, Tang Tian akhirnya mengaku bahwa dialah yang telah menculik pelayan Yinme dan bahkan berpikir untuk memperkosanya. Namun sayangnya usahanya itu sia-sia, sehingga tanpa bisa melawan, dia tetap dibawa pergi oleh keduanya. Tersisa mereka berdua, mereka kembali melanjutkan obrolan yang mana intinya ketika ditanya apakah dia tidak ingin kembali ke Akademi True Immortal, Yinme menolak karena daripada pergi ke Akademi, lebih baik dia melakukan sesuatu untuk membantu masternya karena bagaimanapun juga target mereka selanjutnya adalah Tang Huang yang kemungkinan besar tak mungkin percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia percaya atau tidak itu bukan masalah. Menghadapi mangsa seperti itu tidak memerlukan banyak usaha. Mari kita jalan-jalan sebelum ikan menggigit umpan, ucap Gusangga saat dia mengajak Yinme pergi, yang pastinya hal itu benar-benar membuat Yinme tersenyum senang. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.